Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat 19 Mei 2023. Hari biasa pekan ke-6 Paskah. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20-23a. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun kurang lebih kita bersama-sama melewati periode yang kelam dan menakutkan, yaitu pandemi COVID-19. Selama masa ini, segala aktivitas sosial menjadi sangat rentan terhadap penularan COVID itu sendiri. Pemerintah Indonesia, seperti yang kita tahu, menerbitkan banyak aturan terkait pembatasan aktivitas sosial. Pembatasan itu membuat perjumpaan antar pribadi atau kelompok menjadi sesuatu yang membahagiakan dan sekaligus menjadi momok menakutkan. Kita dibuat saling tidak percaya akan diri kita dan orang di sekitar kita. Jelas, ini karena kita tidak benar-benar tahu sejauh apa dan bagaimana virus itu bekerja bagi kita dan orang lain. Yang kita tahu, semua itu adalah jalan meminimalisir segala kemungkinan terburuk dan pada akhirnya membuat kita aman. Saudara-saudari terkasih, tidak semua dari apa yang terjadi dalam hidup kita dapat kita ketahui benar atau tidaknya. Jikapun itu benar, tidak mungkin sesuai dan semulus yang diharapkan. Yesus dalam teks Yohanes memperlihatkan amanat ini sebagai realitas hidup kita. Hidup ini akan terus didera tangis dan ratapan melalui hantaman duka, sakit, dan derita. Tetapi lebih dalam lagi, realitas sesungguhnya adalah Tuhan akan datang dalam rupa kebahagiaan. Ini realitas sebagai orang Kristiani yang kita tahu dan perlu kita pegang. Tantangan pengalaman melahirkan dan pengalaman pandemi COVID-19 adalah bagian pertama dalam kebahagiaan. Bagian selanjutnya adalah peran kita yang siap menerima dan menghadapi pengalaman itu. Bagian terakhir adalah dengan kekuatan sampai akhir, kehadiran Tuhan dalam rupa kebahagiaan akan datang bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, suatu peneguhan bagi kita pada hari ini dapat kita kutip dalam ensiklik Laudato Si artikel 245. Dengan indah dinyatakan di sana, Allah yang memanggil kita
kepada suatu komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya, memberi kita kekuatan dan juga terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju. Di tengah dunia ini, Tuhan kehidupan yang begitu mengasihi kita terus hadir. Ia tidak menjauhi kita, Ia tidak meninggalkan kita sendirian, karena Ia telah menyatukan dirinya secara definitif dengan bumi kita. Dan kasih-Nya terus-menerus mendorong kita untuk menemukan jalan-jalan baru. Terpujilah Dia. Amin.